Selamat sore Prof, selamat sore teman-teman sekalian. Pada sore hari ini saya akan membawakan kuliah mengenai anestesi pada bidang bedah saraf. Ya. Jadi nanti yang akan saya bahas kurang lebih tentang premedikasi, hasil relaksan, intravenous agent dan inhalation agent. Jadi anestesi gampangnya kita bagi yang ada yang per IV atau inhalasi, analgesik, pemberian, dan ada nanti satu IV anestesik. Ini sebetulnya ini midazolam. Obat ini tidak jarang kita temukan, tidak murni sebagai IV anestesia, mungkin lebih ke sedasi sifatnya. Jadi seperti sudah pernah dijelaskan sebelumnya oleh Prof. Co dan juga oleh Dr. Neriana pernah menjelaskan, pemberian midazolam ini dapat kita gunakan untuk memberikan sedasi pada pasien. Mungkin teman-teman residen juga tidak jarang menggunakan midazolam pada pasien-pasien yang gaduh gelisah, susah untuk kita tenangkan untuk melakukan pemeriksaan CT scan. Jadi biasanya dikasih midazolam supaya pasien tenang untuk sementara. Nah, sebetulnya midazolam efeknya apa? Tidak jarang juga ya, tidak jarang juga pasien-pasien pasca operasi ditidurkan atau diturunkan knockdown mungkin bilang ya, dengan menggunakan midazolam juga. Nanti kalau kita lihat dari teman anestesi akan menuliskan midazolam biasanya. Nanti kalau mereka mulai winning, midazolam akan dilepas. Dan midazolam ini juga ada targetnya, kesadarannya biasa dihitung dengan RAAS score, itu punyanya anestesi. Jadi midazolam itu dosisnya yang biasa kita pakai 0,15 sampai per kilogram berat badan. Efeknya menurunkan cerebral blood flow, meningkatkan cerebral vascular resistance. Ya. Dan untuk penurunan cerebral blood flow dan cerebral metabolic rate dari oksigen itu sangat dipengaruhi oleh dosis. Lalu penggunaannya, nah ini biasa sih kita gunakan IV, jarang kita gunakan IM. Kalau IV kita bisa pakai dosisnya rendah biasanya. Ampul sediaan di IGD itu ada 2 macam yang saya tahu, yang disanglah ya praktisnya supaya ingat. Ada yang 5 mg per cc, isinya 3 cc. Oh sorry, ada yang 3 mg per cc, isinya 5 cc, jadi satu ampul itu isinya 15 mg, jadi 3 mg per cc, ampulnya agak besar, isinya 5 cc. Ada yang kebalik, ada yang 5 mg per cc, isinya cuma 3 cc, ampulnya lebih kecil. Nanti tolong diperhatikan agar kita memberikan obat tepat. Biasanya ini dipergunakan, bisa kita sebagai salah satu obat untuk knockdown. Kan kita biasa bilang brain resusitasi itu apa sih? Brain resusitasi, supaya ini yang saya maksud, supaya kita tahu. Jadi diberikan midazolam. Kalau di anestesi kita lihat tulisannya, pakamnya mereka itu nanti 5 mg per jam, target RAAS berapa gitu, atau bisa sampai 10 mg per jam, target RAAS berapa. Ya intinya obat ini berguna dengan dapat menurunkan cerebral blood flow, tetapi hati-hati, obat-obat ini dapat meningkatkan vascular resistance. Nah ini pentobarbital. Pentobarbital ini sebetulnya IV anestesik. Kalau di buku anestesi kita bisa lihat dia masuknya di IV anesthesia, jadi intravenous anesthesia. Biasa juga bisa dipergunakan untuk barbiturat koma. Mungkin teman-teman pernah baca barbiturat koma, tapi saya yakin teman-teman tidak familiar dengan barbiturat koma ini. Untuk teman-teman yang ada di sini, kenapa? Karena
setahu saya ya, dan diskusi saya dengan teman-teman anestesi, barbiturat koma dengan pentobarbital atau tiopental dan teman-temannya itu ternyata tidak bisa dilakukan karena obatnya yang tidak tersedia. Saya kurang tahu pasti karena kita sendiri tidak pernah ngecek di depo obat, tapi kalau dari teman-teman anestesi mengatakan kalau memang mau brain resusitasi yang paling betul adalah barbiturat koma dengan pentobarbital dan lain sebagainya, tapi mereka pun tidak fasih penggunaannya karena mereka mengatakan tidak ada obatnya. Dan tentunya kita pun tidak akan fasih, tapi kita harus tahu. Karena barbiturat koma ini yang kalau mau dikatakan memiliki efek terhadap ICP atau brain resusitasi yang benar-benar tinggi itu ya barbiturat koma. Kemudian pentobarbital, ya barbiturat itu memiliki efek juga dikatakan nerve protector, untuk neuroprotector maksudnya. Ya, jadi dia menginhibit dari glutamat, dia mendepresi dari sistem central nervous system. Inhibiting dari glutamate action seperti yang kita ketahui, glutamat ini berpengaruh terhadap patomekanisme. Kita bicarakan TBI saat ini. Glutamat ini sangat berpengaruh terhadap patomekanisme dari trauma. Dengan glutamat akan menginduce exotoxicity. Jadi kalau kita baca judul besarnya ya glutamat induce exotoxicity. Itu yang di-inhibit atau di-block kurang lebih oleh barbiturat ini. Ada beberapa obat, bila memang ada interaksi obat tentu sangat banyak, tetapi tidak mungkin bisa saya jabarkan satu persatu obat A dan B. Nanti ada beberapa obat apabila berinteraksi dan saling berkaitan akan saya jelaskan, terutama bila obat itu berinteraksi dengan obat-obatan lain yang sering kita gunakan. Jadi supaya lebih praktis dan tidak terlalu teoritis tentang farmakologi, jadi saya putuskan nanti bila memang ada drug interaction-nya, kalau ini kosong karena ada efeknya, tapi dari yang saya temukan atau saya baca tidak berinteraksi langsung dengan obat-obat yang sering kita pakai, jadi ya saya skip. How to use kurang lebih seperti ini, tapi ya itu saya sendiri belum pernah melihat untuk pentobarbital seperti apa sediaannya, tapi kurang lebih seperti ini yang dosisnya yang saya baca. Jadi kita wajib tahu nanti apabila memang ada, supaya kita nggak kagok ini obat apa, gunanya untuk apa. Nah, selain pentobarbital ada pentotal. Jadi kalau di buku dikatakan pentotal ini ya sama teman-temannya pentobarbital, dimana dia bersifat cerebral vasoconstrictor. Jadi untuk vasokonstriksi cerebral. Kita tahu salah satu yang menentukan ICP ya vessel itu sendiri, penampang vessel selain daripada ada nanti kan berhubungan dengan cerebral blood flow. Karena kalau cerebral blood flow ditentukan dari panjangnya itu sendiri dan perbedaan oksigen dari arteri dan vena, viskositas. Nah, cerebral vasoconstrictor. Jadi dengan dia vasoconstrict tentu jumlah darah yang ada di intrakranial berkurang. Itu yang menyebabkan bisa menurunkan ICP. Selanjutnya dia juga bisa menurunkan metabolic rate dari oksigen hingga 55%, 55 hingga 60%. Jadi itu kan konsep-konsepnya mungkin sudah saya jelaskan sekitar hampir 2 minggu yang lalu. Konsepnya kita brain resus adalah kita harus menyeimbangkan salah satunya demand dan supply. Jadi jangan sampai kita tidak seimbang. Tidak boleh terlalu tinggi, tapi apalagi terlalu rendah. Jadi kita harus seimbang. Nah, dia bisa prevent seizure dan hati-hati dia bisa mengurangi blood flow yang ke medulla spinalis, dan memang dia terbukti bisa mengurangi ICP. Jadi kenapa barbiturat koma ini benar-benar dianggap sebagai brain resus katanya ya karena efeknya terhadap cerebral itu banyak dan semua untuk menolong otak, kasarnya seperti itu.
diberikan sebagai anestesia apabila pasien tersebut memang sudah terbiasa mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan yang mendepresi CNS. Dan hati-hati juga apabila kita berikan pentotal dengan kombinasi obat-obat depresan CNS dapat menyebabkan hipotensi. Nah, ini saya tidak bisa pastikan, maaf saya tidak bisa jelaskan sediaannya seperti apa karena saya sendiri belum pernah melihat langsung sediaan pentotal. Teman anestesi yang saya tanyakan pun mereka kurang tahu untuk sediaannya, tapi kita bisa memperkirakan dosisnya adalah seperti ini. Ini untuk pentotal. Pentotal diganti propofol sekarang. Itu yang sempat baca yang pentotal sudah, kalau di FDA sudah mulai stop use, Prof. Terima kasih Prof untuk informasi. Mirip sediaannya kayak susu tuh, dan putih satu ampul yang 15 cc warna putih. Kalau dulu pentotal ada yang bening ada yang putih, sekarang propofol kayak susu putih. Terima kasih Prof. Nah ini yang tadi Prof sudah jelaskan propofol. Propofol itu dengan dosis yang rendah pun dia sudah dapat menurunkan rate metabolik dari oksigen dari otak. Dan ini ada sedikit informasi. Saya baca di 2 atau 3 buku anestesia dan mendapatkan hal yang sama kalau propofol ini memang dapat menurunkan cerebral blood flow dan metabolic rate, tapi dia bersifat lokal untuk metabolic rate karena entah kenapa daerah kortikalnya akan lebih rendah dibandingkan subkortikal dari buku yang saya baca. Jadi metabolic rate-nya lokal, maksudnya adalah terlokalisir di kortikal akan lebih rendah dibandingkan daerah-daerah subkorteks. Hati-hati dia juga menurunkan MABP atau MAP maksudnya. Nah, dia bersifat neuroprotektif dikatakan. Bagaimana dia bisa dikatakan neuroprotektif? Nah, satu sudah dijelaskan sebelumnya, dia menurunkan metabolisme dari cerebral. Lalu dia punya efek-efek antioksidan untuk menerawal radikal bebas yang kita ketahui salah satu patomekanisme dari TBI adalah munculnya ROS. Lalu aktivasi GABA, ya ini berlawanan dengan ethylene glutamate mediated. Jadi dia bisa menghambat mekanisme-mekanisme glutamate mediated yang dimediasi oleh glutamat, karena kita tahu glutamat yang tadi sudah saya jelaskan excitotoxicity, jadi bisa dihambat ternyata oleh propofol ini. Itulah alasan kenapa dia disebut memiliki efek neuroprotektif juga. Nah ini sama juga dengan sebelumnya. Nah induksi. Untuk ini tentu kita semua tahu propofol itu yang seperti susu. Satu ampul cuma ada satu sediaan yang disalah. Saya tidak tahu di luar, sepertinya juga cuma ada satu sediaan saja. Satu ampul itu ampulnya besar, isinya 20 cc. Ya. Setiap cc itu isinya 10 mg. Jadi satu ampul yang besar itu isinya 200 mg. Ya. Jadi kita bisa memberikan induksi ini supaya kita tahu. Ini saya ambil langsung dari buku anestesi juga, jadi seharusnya mereka menggunakan ini. Bisa dibagi menjadi without premed atau dengan premed. Ya, pastinya tidak jarang diberikan premed juga pasien-pasiennya. Tapi premednya ini apakah berhubungan dengan sedasi atau tidak? Nah itu tidak selalu ternyata. Jadi apabila let's say tidak selalu dan memang lebih sering, apalagi untuk trauma tidak diberikan premed ternyata. Jadi kalau tanpa premed dosisnya kira-kira 1 sampai 2,5 mg. Jadi kalau pasien beratnya kira-kira 60, dosisnya berkisar antara 60 sampai 150 mg. Katakanlah setengah ampul itu untuk induction. Induksi ya. Induksi itu jadi proses
biusnya. Habis itu akan di maintenance. Maintenance-nya ini kurang lebih 0,05 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan per menit. Jadi sekitar kita taruh angka tengahnya 0,1 mg. Pasien berat badan 60 berarti 6 mg per menit. Ya, tidak heran makanya kalau bius kita operasi bedah saraf butuh propofol banyak. Karena memang perlu dosisnya yang cukup banyak. Dan di sini mereka pun memakai alat TCI. Jadi mereka alat tersebut akan dapat mendeteksi kurang lebih, nanti kita input usia, jenis kelamin, sama berat badan kalau tidak salah. Mereka akan mendeteksi konsentrasi propofol yang ada dalam tubuh pasien. Dan pemberian infusnya akan tergantung dari konsentrasi tersebut, kurang lebih seperti itu. Dan untuk ICU pasien dikatakan bisa juga diberikan propofol bila ingin dibutuhkan. Dengan dosis seperti ini. Ya. Jadi ingat, satu ampul itu isinya 20 cc. 1 cc itu 10 mg. Jadi satu ampul adalah 200 mg. Apabila kita mau induksi, pasien kira-kira berat 60, standar 60-70, ya paling tidak setengah ampul itu pasti akan dipakai. Kita juga harus tahu dari TS anestesi pakai alat ini, pakai obat ini. Nah, ini tadi saya katakan RASS score. Kalau teman-teman sudah pernah masuk RTI, pasti ada RASS score dan akan ditargetkan memang oleh anestesi. Mereka menargetkan RASS score -2 atau RASS score -3, biasa itu yang paling ya praktisnya ya. Jadi saya menginformasikan praktisnya, mereka akan membuat RASS score -2. Ini yang ternyata yang mereka nilai, atau RASS score -3 ini yang mereka nilai. Jadi kita tahu, oh targetnya sudah tercapai atau tidak. Jadi supaya kita nanti, mungkin ada yang lagi di anestesi terus di RTI, mereka tulis RASS score -2 ternyata tidak tercapai atau berlebihan, supaya kita bisa tahu juga, kita bisa infokan ke anestesi, loh kalian tulisnya RASS score-nya -2 atau RASS score-nya kalian minta -3, ternyata ini kayaknya kurang dalam deh. Kalian sedasinya, pasiennya masih gampang terbangun nih, kan berarti brain resusitasi kita yang nggak tercapai. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap dari scoring RASS ini untuk menilai sedasinya. Pasti ada target, dan target sedasi mereka dinilai dengan angka ini yang mereka tulis. Pasti mereka akan tulis di kolom obat yang IV ada di tengah-tengah. Jadi ada 3 itu, obat yang enteral, parenteral, terus planning selanjutnya mau diperiksa apa dan sebagainya, itu ada yang di tengah-tengah. Midazolam berapa miligram per kilogram per jam, RASS score target sekian. Kita bisa saling cross check juga dengan teman. Nah, ini untuk summary. Jadi yang biasa kita pakai propofol, menurunkan cerebral blood flow, menurunkan cerebral metabolic rate, dan ICP. Nah, ini ada obat dexmedetomidine, Precedex, itu ada di Sanglah, tapi juga memang jarang untuk digunakan. Kalau kata teman anestesi itu, kalau pakai Dexmed, pasiennya cenderung sulit dibangunkan. Jujur saya belum terlalu banyak membaca tentang Precedex, tapi info dari anestesi seperti itu. Dan sifatnya dia, karena ini lebih ke edisional kan, jadi bukan berarti dengan kita tidak menggunakan Dexmed kita bisa kita harus mencari obat pengganti lainnya, tidak. Jadi kita harus tahu Dexmed ini. Muscle relaksan. Ya. Jadi muscle relaksan itu nanti akan banyak yang kita lihat sebetulnya. Mungkin sebelumnya pernah disinggung oleh Prof. Cok, salah satunya nanti akan saya jelaskan juga adalah succinylcholine. Lalu kalau yang succinylcholine itu masuk ke golongan yang depolarized. Sedangkan yang non depolarized itu kayak rocuronium, atracurium, nah itu yang non depolarized. Nah, ini rocuronium adalah salah satu yang non depolarized.
ini yang paling diutamakan di muscle relaxant untuk bedah saraf. Karena satu, dia non depolarize dan dia tidak menyebabkan adanya histamine release. Mungkin teman-teman pernah tahu histamine release. Dulu itu sering dibicarakan, yang saya tahu hanya tentang pasien asma. Pasien dengan riwayat asma jangan dikasih muscle relaxant atra karena dia akan histamine release, lalu pasien akan tercetus asmanya. Ternyata pada pasien bedah saraf juga jangan sampai terjadi histamine release. Kenapa? Bukan karena takut asma tiba-tiba, tetapi histamin ini salah satu mediator untuk terjadinya vasodilatasi. Oleh karena itu, jangan pakai yang bisa histamin release. Di bedah saraf yang sering dipakai adalah rocuronium. Ya, jadi rocuronium punya efek histamin release. Rocuronium tidak memiliki efek histamin release. Oleh karena itu, sering dipergunakan sebagai muscle relaxant dari pasien-pasien bedah saraf. Ada temannya yang lain, atracurium. Atracurium itu histamin release. Memang dia non depolarized, histamin release, hati-hati. Nanti bisa terjadi vasodilatasi, terjadi peningkatan ICP. Ini obat ini murni untuk menyebabkan peningkatan ICP, untuk menurunkan ICP kah? Tidak. Jadi ini hanya untuk muscle relaxant saja. Karena kita mau kontrol nafas misalnya, kita kasihlah muscle relaxant. Tidak mempengaruhi heart rate dan blood pressure, dan ini superior dari succinylcholine. Succinylcholine itu yang depolarized. Nah, dikatakan pemberian rocuronium sebaiknya diberikan premedikasi sulfasatropin. Sulfasatropin diberikan untuk mencegah bradikardi, karena untuk pemberian rocuronium dikatakan sering menyebabkan bradikardi. Jadi dari buku yang saya baca dapat dicegah dengan pemberian atropin terlebih dahulu. Penggunaannya kita tahu intubasi ada yang rapid sequence, ada yang intubasi standar dilakukan elektif pasiennya sudah. Kalau rapid sequence kan biasanya kita tidak tahu puasannya pasien, kita takut ada regard, jadi rapid sequence. Sedangkan ada yang untuk intubasi kita biasa. Intubasi biasa, rocuronium itu 1 ampul 5 cc. 1 cc 10 mg. Jadi 1 ampulnya mereka itu isinya 50 mg. Dan untuk intubasi, ini dosis rendahnya 0,45 sampai 0,6. Tapi biar kita gampang dan mudah, setengah miligram per kilogram berat badan. Jadi pasien berat badan 70 ya kasih 35 mg. Pasien berat badan 60 kasih 30 mg. 30 mg itu berapa ya? Nanti 3 cc berarti kan 1 cc 10 mg. 3 cc kita kasih untuk persiapan intubasi. Udah fighting. Nah, nanti maintenance-nya bisa kita kasih, bisa kita top up isi ulang. Kalau anestesi kan tidak sering menggunakan, maksudnya di Sanglah ya, tidak sering mereka menggunakan sirin pump untuk maintenance. Kalau maintenance kan dosisnya seperti ini. Biasanya cuma di top up aja sama mereka. Maksudnya kalau mereka rasa perlu atau dosis obatnya sudah habis, top up. Ini top up lagi. Jadi seperti itu biasanya. Jadi kita pun harus tahu itu pasien-pasien kenapa bisa batuk tiba-tiba kita lagi kerja, pasien lagi di titik yang krusial ini, misalkan ICH kita main lagi mau kontrol perdarahan, pasien bangun, wah itu kan fatal. Jadi bisa kita komunikasikan kepada anestesi, pastikan muscle relaksannya sudah di top up, ya sudah ditambah. Jangan sampai nanti kita lagi tindakan yang krusial, pasien batuk, ya batuk atau bangun lah karena muscle relaksannya sudah menghilang efek. Kayaknya sekitar setengah jam sampai 1 jam ini sudah di top up di sana. Nah ini succinylcholine. Succinylcholine meningkatkan ICP, meningkatkan cerebral blood flow, increase juga muscle spindle activity. Nah bisa di
katakan bisa diberikan dengan NDMR, non-depolarized muscle relaxant. Tapi menurut saya pribadi, mohon masukannya, Prof, kalau memang kita punya NDMR, sepertinya lebih baik kita langsung pakai saja yang NDMR daripada kita pakai yang depolarized. Karena setahu saya perbedaannya, kalau kita pakai NDMR, obat-obat itu akan langsung menduduki reseptor-reseptor. Sedangkan apabila, jadi tidak akan terjadi aksi potensial sama sekali. Sedangkan kalau yang depolarized masih memungkinkan terjadinya aksi potensial, sedangkan pada tindakan bedah saraf kita butuh benar-benar pasien dalam kondisi yang benar-benar rileks, tenang, tidak ada gerakan yang tiba-tiba karena lain sebagainya. Ini dosisnya 0,3 sampai 1 mg per kilogram berat badan dengan maintenance seperti yang di sini. Ini juga obat ini saya belum pernah lihat sih kalau succinylcholine di Sanglah. Analgetik. Ya. Jadi analgetik biasanya kita kasih fentanyl. Mungkin teman-teman yang sudah lewat neuroanestesi kayak Eka, Martin, Buana pasti sering dah WhatsApp fentanyl 400 mikrogram drip dalam NS 50 cc 2,1 cc per jam. Misalnya lagi drip fentanyl 300. Nah, sebetulnya drip fentanyl 400 300 itu sedikit di bawah dosis. Mungkin saya pernah diskusi juga dengan teman anestesi, alasan mereka adalah karena mereka dengan penganut, kita tahu anestesi atau terapi pain management itu adalah multimodal terapi. Jadi kombinasi beberapa obat dengan menurunkan dosisnya, kita dapat efeknya iya, efek pengobatannya, efek terapinya iya, tapi efek sampingnya rendah. Jadi seperti mungkin teman-teman pernah lihat obat tramadol dengan paracetamol. Ini contoh yang paling umum. Tramadol dan paracetamol digabung. Jadilah Ultraset biasanya, mungkin maaf menyebutkan merek yang sering saya lihat Ultraset. Jadi ternyata dosisnya itu hanya sekitar 0,5 sampai 3/4 dari dosis terapi. Pada biasanya itu salah satu teknik-teknik anestesi untuk menurunkan efek samping obat dengan tetap menjaga target terapinya. Nah, fentanyl ini juga pasti kita akan lihat di sini, setidaknya di praktis kita di Rumah Sakit Sanglah akan diberikan dengan paracetamol. Mereka akan memberikan paracetamol, kasih dengan fentanyl. Per diskusi saya, mereka mengatakan itu sebagai salah satu cara untuk mengurangi efek samping fentanyl. Jadi fentanyl ini memiliki efek vasokonstriktor, akan mengurangi cerebral blood flow, tapi tidak ada brain protection sama sekali, dan hati-hati bisa ada respiratory depress. Jadi perhatikan itu. Nah, fentanyl jika diberikan dengan anesthetic agent lainnya dia bersifat proteksi, tetapi tanpa pemberian anesthetic agent lainnya bisa meningkatkan cerebral blood flow. Hati-hati jadinya. Nah, ini dosis-dosisnya. Fentanyl mungkin kita teman dari bedah umum di sini yang ada dan kita sendiri yang bedah saraf nggak bisa ngamprah fentanyl. Setahu saya yang bisa ngamprah fentanyl itu hanya teman-teman anestesi, dan itu benar-benar dipertanggungjawabkan karena ini kan termasuk turunan opioid. Jangan sampai disalahgunakan, itu benar-benar dipertanggungjawabkan kepada pasien siapa, nomor RM-nya berapa, dimasukkan berapa, itu benar-benar dipertanggungjawabkan. Kita harus tahu juga fentanyl dalam dosisnya. Saya jelaskan dulu Premed. Kita kasih 30 menit dikatakan sebelum mulai operasi, 30 menit, sekitar 30 menit, kasih 50 sampai 100 mikrogram. Satu ampul itu 2 cc, 1 cc itu 50 mikrogram. Jadi satu ampul itu 100 mikrogram.
kita kasih premed 1 ampul, gampangnya kan gitu. Kasih premed 1 ampul, lalu prior to GA, dengan untuk GA-nya kita kasih 2-20. Nah, untuk analgesia per harinya, ini per hournya 1-2 mikrogram per kilogram berat badan. Jadi, let's say kita ambil dosis bawah ya. Pasien dengan berat badan, biar gampang hitungnya, 50. Berarti kita berikan sekitar 50-100 mikrogram per jam. Berarti sekitar 1.200 seharusnya pasien ini diberikan. Nah, makanya tidak heran kenapa saya bilang rendah, karena memang setelah kita baca, tahu kita, oh ternyata memang rendah. Nah, ada alasan, salah satunya yang sempat saya tanyakan kepada teman anestesi, kenapa sih tidak berani tinggi? Karena saya pertama pernah membaca tentang muscle spasm karena pemberian fentanyl. Jadi salah satu penyebabnya muscle spasm ini apabila kita berikan fentanyl dengan dosis yang tinggi dan cepat. Nah, untuk mencegah itu bisa dikasih muscle relaksan sebelum pemberian fentanyl. Dari tes anestesi, praktisnya setahu saya tidak diberikan karena mereka sudah mencegah dengan cara menurunkan dosis. Jadi memang saya tidak kaget. Saya pernah melihat satu pasien di RTI sampai dapat fentanyl 1.600 kalau tidak salah. Itu kan kalau kita yang biasa itu kan belum tentu benar seperti kata Prof. Chok. Yang jangan dibenarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Nah, memang jujur dulu kan kita taunya yang biasa itu 300-400. Mungkin teman-teman yang lain yang belum pernah baca 300-400 atau belum pernah praktek 300-400, kita mungkin merasa itu yang benar. Saat saya waktu kemarin melihat dosis 1.600, langsung saya buka, ini emang dosisnya seperti ini, ternyata memang dosisnya seperti itu. Dan itulah dosis fentanyl yang semestinya untuk painkiller, kurang lebih begitu. Petidin ini akan berpengaruh terhadap otak, lebih tepatnya mungkin keseluruhan pasien apabila dipergunakan dengan CNS depresan yang lain. Hati-hati akan menyebabkan sedasi yang dalam, depresi nafas, koma hingga kematian. Nah, petidin ini tersedia kita bisa ambil, tidak jarang juga mungkin kalau teman dari bagian trauma memberikan ini biasanya kalau pasien pain management fraktur costa. Nah, cuma kita harus hati-hati supaya kita sama-sama belajar. Pada umumnya pain manajemennya ini petidin 100 mg plus, ini maaf saya sebut praktisnya ya, petidin 100 mg plus ketorolac 60 mg dalam D5 500 cc habis dalam 24 jam. Pilihannya antara 8 TPM makro atau 20 TPM mikro. Hati-hati, pasien trauma memang bisa kita berikan seperti itu, tapi pada trauma kepala sebaiknya pengencerannya dengan NS. Jadi jangan pakai D5 cairan. Lebih baik kita pakai NS, petidin, 1 ampul itu 2 cc, 1 cc itu 50 mg, jadi ya pakai 1 ampul, semoga saya tidak salah. 1 ampul itu 2 cc, 1 cc itu 50, jadi 1 ampul udah 100. Nah, kita pun yang berdasar bisa pakai ini, nggak usah pakai ketorolac. Ketorolac boleh, kalau kita baca salah satu panduan boleh dikasih, cuma jangan sampai lebih dari 5 hari karena bisa buat stress ulcer, ya sebaiknya nggak usah dikasih. Kalau memang nggak perlu kan petidin udah bisa. Itu mungkin fentanyl, atau kemarin dari Dr. Niriana sudah menjelaskan premed kita kasih petidin. Nah ini bisa dikasih petidin premed 50-100 mg 30 menit sebelum dilakukannya anestesia. Untuk analgesia kira-kira seperti ini, sekitar setengah sampai 1 ampul. 1 ampul udah pas lah, daripada kita bingung untuk ngencerin, tarik setengah ampul, tarik setengah. 1 ampul sudah pas lah kita pakai setiap 4 jam kira-kira. Terus kalau pesan dari Dr. Niriana, apabila memang kita ingin melakukan sedasi dari kita sendiri, kan tidak jarang kita akan melakukan bius lokal. Nah,
Memang selama ini kan kita murni kita hanya pasien karena mentang-mentang sudah triple one atau 1T2 bius lokal, kita injeksi aja langsung di infiltrasi, terus langsung kita lakukan tindakan. Ada baiknya memang kita berikan sedasi, kita berikan painkiller, salah satunya epinephrine ini bisa kita kasih pelan-pelan aja 25. Kita lihat, kita bisa nilai dari mana orang pasien udah triple one, kita lihat aja nadinya bisa ya. Jadi telinga itu juga harus jeli. Misalkan kita lagi injeksi PHK-in, atau kalau kita nanti teman-teman udah saraf di IBS mau pasang headpin, nah itu dengar-dengar itu telinganya harus dengar nadi, karena senior-senior kita pun ternyata sampai dengar nadinya. Jangan sampai kita yang masih baru belajar nggak mau dengerin nadinya saat kita masukkan pin, sakit itu. Nah, itu tandanya belum dikasih analgetik sebelumnya. Jadi kita harus komunikasi sama anestesi. Dok, kita mau pasang pin, tolong dikasih analgesik dulu ya, nanti mereka bakal bolus. Biasanya fentanyl sih, tapi mereka bolusnya fentanyl. Atau sama juga dengan pasien yang dipasang cervical traction, kayak kita punya Crutchfield, bisa itu kita kasih petidin dulu sama kasih midazolam dulu supaya pasiennya lebih tenang ternyata. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk penggunaan petidin kita sudah tahu sekitar setengah ampul sampai 1 ampul. Kalau dari yang dokter Nirana, kita bisa lihat dari nadinya tuh bisa meningkat kalau kesakitan. Mungkin sedikit, tapi telinga kita kalau jeli, perbedaan 10 sampai 20 itu akan mulai terasa di telinga kita. Oh, ini nadinya naik nih. 80 masih normal, tapi sebelum kita melakukan tindakan 60 berarti nyeri pasiennya. Kasih analgetik. Mungkin gitu ya. Kurang lebih. Nah, untuk petidin bisa kasih 25, nadinya naik, tambah 25, tambah. Harusnya setiap 1 ampul cukup ya, kan kita tindakan lokal nggak mungkin kita main sesuatu yang panjang ya. Lokal palingan kita burhole, lubang, EVD, tindakan setengah jam sampai 1 jam. Jadi teman-teman bisa kasih midazolam, terus kasih ini petidinnya. Hati-hati kasih midazolam, nanti mungkin teman-teman juga harus tahu bagaimanapun dia bisa ada kemungkinan sampai dipres nafas. Lalu persiapkan dulu ambubek. Pasien gak gelisah, kalian bolus midazolam kebanyakan, dipres nafas, kalian bingung sendiri. Lalu siapkan senjata kalian sebelum berperang, walaupun nanti lawan kita tidak ada, siapin dulu ambubek. Kalau nanti dia dipres nafas, sudah siap kita punya ventilasi mekaniknya. Nah, ini efek-efeknya terhadap cerebrospinal fluid. Jadi ini saya ambil dari Cottrell, buku neuroanestesi, salah satu buku neuroanestesi. Mungkin nanti kalau baca yang di Indonesia kan lah kasarnya, itu bisa baca buku yang seperti sudah diinfokan oleh Prof. Cok, bukunya Prof. Tatang ya, tentang manajemen intrakranial, itu juga lengkap itu. Ini untuk yang Cottrell. 0 itu tidak berdampak terhadap VF ini kecepatan produksi. RA ini adalah resistensi absorpsi. RA ini adalah resistensi absorpsi. Berarti bila VF-nya ini rendah, berarti CSF akan semakin sedikit diproduksi. Bila resisten absorpsi ini tinggi, CSF semakin sulit diserap absorpsi. Efeknya apa? Mempengaruhi salah satu, kita tahu CSF itu juga mempengaruhi ICP. Jadi ini bisa dilihat nanti teman-teman mungkin bisa di copy juga slide saya, karena kalau saya bacakan satu-satu ini pun kita pasti susah untuk hafal ya. Kita harus tahu lah setidaknya obat-obatan ini itu ada dampak loh ke CSF. Ada yang meningkatkan rate produksi, tapi dia juga meningkatkan, dia menurunkan resistensi absorpsi, ngerti ya? Jadi produksinya cepat, tapi gampang juga diserap. Jadi kita kan melihat hasil akhirnya, predicted effect on ICP, tengah-tengah dia jadinya, atau dia meningkatkan produksi, dia tidak menurunkan resistensi, meningkat ICP-nya, atau dia tidak meningkatkan produksi, atau dia tidak juga menurunkan produksinya netral,
tapi resistensi absorpsinya berkurang. Resistennya apabila berkurang berarti akan lebih mudah untuk diserap. Akhirnya CSF-nya kumulatifnya akan lebih rendah, resikonya. Inhalation agent secara garis besar, ini obat-obatnya yang sering kita lihat. Untuk dosis memang agak susah untuk inhalation agent ini karena dia ada MAC dosisnya, sedangkan yang tertera di alat itu bukan MAC, jadi kita agak susah untuk ingat tiap-tiap obat ini beda. Jujur saya masih belum bisa mencari terlalu dalam tentang MAC ini. MAC ini kan minimum alveolar concentration, ini susah sekali kita convert ke dalam bentuk persentase. Jadi kalau kita lihat alat anestesi itu puter-puterannya itu ada persentase. Sevofluran berapa persen, isofluran berapa persen, itu dua itu yang biasa kita pakai. Sevo dan isofluran itu berapa persen mau dipakai. Nah, itu harus disesuaikan dengan MAC sebetulnya. Tapi untuk konversi ISO dan Sevo menjadi MAC ini yang sebetulnya susah, dan ya, untuk hafalinnya pun tentu tidak gampang ya. Jadi kita juga praktis, kita pakai sehari-hari. Berarti kita paham obatnya, kita terbiasa juga dengan dosisnya. Kalau kita kayak gini kan jarang pakai, mungkin akan menguap. Jadi saya pun susah untuk menghafalkan untuk dosisnya. Sevo berapa, ISO berapa. Nanti ini untuk isofluran, dia akan menurunkan CMRO2 dan mulai progresif bila MAC-nya lebih dari 1. Nah, saya di SMF ini. untuk masalah tadi yang saya katakan CSF, isofluran ini menurunkan resistensi dari absorpsi, ya, which mean berarti ini obat isofluran mempermudah absorpsi dari CSF. Dan dikatakan ada prediktif, tapi belum ada penelitian lebih lanjut yang mengatakan cerebral protective effects dari isofluran. Begitu juga dengan Sevo. Nah, increase CBF tapi tidak berhubungan dengan dosis gitu. Interaction. Nah, ini hati-hati. Ada still phenomenon, ada inverse still phenomenon. Nanti saya jelaskan sekalian di belakang. Nah, ini untuk MAC lagi sekali. MAC ini beda dengan persen. Kita harus tahu isofluran dewasa untuk mencapai MAC 1 berapa persen. Sevofluran pada dewasa untuk mencapai MAC 1 itu berapa persen. Nah, itu jujur saja susah untuk kita hafalkan, tapi kurang lebih yang saya pernah tanya ke teman anestesi. Jadi gimana sih ngitungnya sebetulnya MAC dan persentase yang ada di sana, jadi memang susah ternyata. Tapi kalau mau mencapai MAC 1 ya dosis standarnya adalah MAC 1 untuk isofluran itu 1,2-1,3%. Ya, sekitar itulah. Untuk MAC 1. Dan kita juga harus tanya-tanya sama teman anestesi karena untuk dosisnya ini susah sekali saya mencari, bahkan sampai saya sudah mencoba buku obat-obatan anestesi pun malah saya terjerumus di dalam dan terjebak tanpa arah. Saya bingung sendiri nariknya. Mungkin nanti bisa diterangkan lebih lanjut untuk dosis MAC ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Saya coba cari-cari. Induksi bisa dengan 1,5-3%. Maintenance pakainya apa? Oksigen atau pakai nitrous oxide? Tergantung nanti dosis persennya berapa. Nah, ini sevofluran tidak jauh berbeda dengan isofluran. Memang dia juga bisa menurunkan CMRO2, sedikit menurunkan cerebral blood flow. Nah, ini sama dengan isofluran, dikatakan sih dia bisa memiliki efek cerebral protective. Tapi cerebral protective seperti apa belum bisa dijelaskan lebih lanjut. Tidak seperti pentotal kan sudah jelas dia menurunkan efek glutamat, meningkatkan GABA.
buat anti radikal. Jadi dia memang cerebral protective. Sedangkan isofluran dan sevofluran ini nggak jelas dia cerebral protective seperti apa yang dimaksud. Dengan pemberian nitrous oxide dia akan sedikit menyebabkan penumpukan ICP. Dan ini resumenya saya coba cari-cari. Desfluran lebih buruk atau ICP-nya akan lebih banyak meningkat dibandingkan ISO dibandingkan SEVO, jadi SEVO yang rendah. Dan ini ICP pada pemberian kombinasi sevofluran ini maksudnya sevofluran fentanyl dan isofluran fentanyl, ICP-nya akan lebih tinggi dibandingkan propofol fentanyl. Ya. Kalau untuk 3 obat biasanya kan 3 obat malahan yang kita pakai di sini. Ada lagi inhalasi IV, analgesi. Nah itu belum dapat saya baca, mohon maaf. Dosisnya kurang lebih seperti ini. Tapi tadi bila ISO itu 1,2 untuk mencapai MAC1, CFO ini sekitar 2,2. Ya tentunya kita harus diskusi, coba teman-teman juga cari apabila ada yang bisa mengartikan lebih jelas tentang MAC, bisa kita diskusikan, karena saya coba cari-cari, itu saya terjebak sendiri. Nah ini CBF, ini summary-nya supaya kita tahu singkatnya. Oh, isofluran meningkatkan CBF, dia kadang-kadang CMR-nya gini. Jadi kita bisa kira-kira, ini summary-nya saja. Nah, ternyata bukan cuma IV agent saja yang punya efek ke CSF. Yang punya efek juga adalah inhalasi agent. Jadi bisa dilihat juga sama seperti itu. PF ini kecepatan produksi, RA ini resistensi absorpsi. Yang biasa kita pakai isofluran dan sevofluran. Sevofluran menurunkan kecepatan produksi, tapi dia meningkatkan juga resistensi absorpsi. Dikit yang diproduksi, dikit yang diabsorpsi, tanda tanya. Kurang lebih seperti itu, nanti ya baca kalau teman-teman mau buka lagi slide saya ini. Case. Nah, kita masuk di case. Case ini saya ambil dari mana ya? Oh, ini kasusnya tidak murni. Jadi case ini phantom sebetulnya, tapi saya coba untuk membuat saja. Setidaknya adalah gambaran dari kita. Ada case-case lain yang sebetulnya mau ingin saya tampilkan, tapi informasinya juga kurang lengkap dan kurang lebih sama. Jadi saya rasa pakai satu ini saja, mungkin nanti bisa kita jadikan bahan diskusi. Berhubung kita di sini membicarakan bedah saraf, jadi saya amankan semua ABC pasien ini. Ingat, tetap primary survey, airway, breathing, circulation. Ternyata pasien ini airway clear, breathing ada spontan, tidak ada tanda distress. Di sirkulasi bagus, tekanan darah bagus, mungkin agak meningkat sedikit, tapi nadinya masih 80-90 lah, 80. Oke. Tapi GCS-nya sudah turun, walaupun pupilnya isokor, GCS-nya sudah turun. E3, V4, M5, let's say kita sudah masukkan ini pasien trauma ya sebelumnya. Jadi pasien trauma dengan CKF berarti, dan hasil CT scan-nya seperti ini. Nah, ini pasien sanglah asli, ini pasien sanglah nih, pasien di kita. Nah, apabila kita ingin lakukan operasi, nah laki-laki 25 tahun dengan berat badan 70 ini case-nya. Rencana clot evacuation, entah itu mau kita dekompresi, mau tidak, clot evakuasi. Untuk TS anestesi, premedikasinya, ini lagi sekali saya sesuaikan dengan yang ada di lapangan untuk case ini. Ada yang memberikan diphenhydramin dan dexa, ada yang tidak memberikan diphenhydramin. Ini untuk pasien trauma. Kalau untuk pasien tumor mungkin diberikan, tetap tidak diberikan diphenhydramin dan dexa. Bisa ditambahkan juga midazolam, tapi mereka jarang. Tapi saya tambahkan apabila ingin diberikan midazolam. Untuk ini kita bicara masalah praktis, misalkan pasien menunggu operasi, terintubasi untuk airway secure, hati-hati. Sudah ini GCS 345 mungkin nggak perlu intubasi. Kalau pasien dengan GCS yang lebih rendah, hati-hati pasien fighting karena intubasi, kita tidurkan saja. Fighting, nyeri, tidak nyaman, ICP lagi meningkat. Jadi lawan kita ICP.
kita kasih midazolam, titrating dose, targetnya sesuai dengan yang tadi RASS itu. Supaya pasien jangan sampai fighting, supaya ICP-nya tetap bagus. Nah, maaf. Untuk Dipen dan Dexa, kita tahu lah pasien trauma tidak baik dikasih Dexa. Dipen punya efek nanti dilatasi juga. Dan Dexa dan Dipen ada yang memberikan tambahan anestesi untuk mencegah konfi. Dari mereka itu untuk mencegah konfi. Ya, tapi mungkin kita perlu diskusi. Ini kan sudah expert opini untuk Dipen dan dexamethasone. Ya, kita mungkin harus diskusi lebih lanjut dengan teman-teman anestesi. Karena bagaimanapun ini adalah ranahnya mereka. Walaupun kita juga tidak boleh asal lalu, asal lewat. Kita harus tahu apa yang dikasih. Prior to intubation. Apa yang mau dikasih? Tentu nasal relaksan, analgetik, anestesi. Anestesinya kita pakai propofol, katakanlah kita pakai 40 mg. Lalu analgetiknya fentanyl langsung kita kasih. Semua ini untuk pasien dengan berat badan 70 kg ya. Jadi kita harus kasih seperti ini kurang lebih dosisnya. Rocuronium 1 ampul 10 mg. 1 ampul 5 cc, 1 cc 10 mg. Jadi kita kasihnya 3,5 cc. Analgetiknya misalkan kita biasa pakai fentanyl, kita kasih 2 cc. Jadi ini nanti disesuaikan dengan dosis-dosisnya pasien itu dengan berat badan. Maintenance, nah ini yang saya bilang jarang sebetulnya nasal relaksan ini dikasih dengan sirin pump ya. Kalau saya sih, tapi coba teman-teman bisa saling evaluasi, akan dikasih top up. Jadi mereka akan top up. Kemudian sevofluran kira-kira 1 mg. Nah, mungkin 1,8 sampai 2,2 itu. Dikatakan sevofluran bisa dinaikkan apabila kita inginkan untuk menurunkan ICP bisa sampai, kalau saya tidak salah ya, sampai 3%, sekitar 3%, dan di jurnal-jurnal neuroanestesia pun sevofluran dengan dosis sampai 3 kalau saya nggak salah sih itu punya efek, itu dipercaya memiliki efek proteksi terhadap neuroprotektif. Ya, tapi mungkin kita perlu baca lebih lanjut juga benar apa enggaknya. Tapi kalau di praktisnya di sini pun setidaknya KNA yang ada di sini menggunakan sevofluran sebagai neuroprotective agent. Analgetiknya itu fentanyl. Lalu anestesic agentnya propofol 42 cc per jam kira-kira. Ini jadi 0,1 ya saya pakai 0,1 berarti sekitar 7 mg per menit, 420 mg per jam atau 42 cc per jam. Dia banyak, kita operasi pasien ini 1 jam aja kita habisin 2 ampul propofol kira-kira ya. Jadi saat anestesi memang bilang propofol, saya pernah waktu itu anestesi mengatakan operasinya kira-kira lama nggak nih, soalnya stok depo propofol 10, cuma gitu aja mereka bilang ya. Tentunya kita ingin operasi juga tidak lama, tapi kita harus benar-benar diskusikan pada posisi itu. Udah bagaimanapun sih memang pasti kita akan maju, tapi kita harus diskusikan dengan anestesi, siapa tahu mereka bisa pakai propofol dengan dosis yang benar-benar batas bawah pada pasien tersebut, jadi nggak cepat habis punya mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita punya pasien yang tadi laki-laki 25 tahun datang airway breathing sirkulasi aman, D-nya GCS-nya jelek, tetap pertama intubasi. Ya, intubasinya bisa kasih nasal relaksannya rocuronium tadi. Ini setting intubasinya yang tadi itu intubasi di OK ya, jadi dia masuknya justru di nomor 2. Tapi kalau kita ingin prior di depan di IGD ya kita bisa juga kasih nasal relaksan. Seperti kata Prof. Cok, kita juga harusnya bisa untuk melakukan intubasi. Tapi memang untuk itu perlu latihan tentunya, perlu praktek langsung, dan tidak bisa kita juga saling sikut-sikutan sama teman anestesi untuk saat ini setidaknya, karena mereka juga punya kepentingan pendidikan. Teman-teman anestesi kita harus saling mengerti lah, tapi kita harus tahu apa yang dicari, tekniknya seperti apa. Blade-nya itu kalau kita buka
blade-nya itu kalau kita buka ya gitu-gitu aja, Pak. Maksud saya adalah blade-nya itu pasti mengarahkan lidah itu dari arah kanan pasien ke arah kiri ya, memang seperti itu. Jadi blade-nya agak dimasukkan dari arah kanan, didorong ke dalamnya ke arah kiri supaya lidahnya, kalau kita lihat nanti bentuk blade-nya itu ini gini dari sana. Nah, anggaplah ini sisi kanan pasien, ini sisi kiri, masuk ke sini, nanti didorong. Jadi lidahnya pasien itu, blade-nya itu kan bentuk gini, dia ada dinding di sampingnya, terus ada yang lurus, masuk dulu ke dalam, habis itu disapu ke sisi kiri pasien. Lidahnya itu yang disapu supaya lidahnya kasarnya bisa tidak mengganggu nanti. Baru kita masukin, cari di mana valikulanya, baru di situ ada bukaan, kelihatan dan nanti lubang masuknya ya gitu. Saya baca dan memang kita pasti, saya sendiri lebih tepatnya belum ahli untuk melakukannya. Tapi itu kurang lebih kita juga harus tahu. Kita kasih intubasi, nanti kita kasih premed. Nah, premednya ini kalau yang saya baca atau prakteknya di sini jarang premed trauma. Kalau tumor ya itu dikasih dexadipan. Mungkin kalau kita premed tadi saya taruh milos apabila pasiennya sudah diintubasi dan kita perlu untuk jaga supaya pasien tidak fighting, kasih milos. Terus premednya dexadipan. Kalau TBI jarang dikasih. Terus nanti untuk induksi kasih master relaksan rocuronium. Kalau memang ada rocuronium pilih, karena itu non depolarized dan dia tidak menyebabkan histamin release. Terus kita kasih propofol, kita kasih fentanyl, nanti maintenance-nya seperti ini. Pasca operasi tidak jarang apabila benar-benar concern ya, maaf sebelumnya, kita tahu misalkan pasien ini concern karena keluarganya si A, keluarganya si B, pasti akan lebih concern. Dosis ini kita akan lebih pelajari saat pasien itu keluarganya seseorang, karena pasti akan lebih concern semuanya. Waduh, ini ada gini sedikit ubah, ini ada nyeri sedikit naikkan. Ya mungkin itu dari pengalaman saya yang baru sedikit saja, tapi berbagi sebenarnya kepada junior-junior saya. Nah, ini bisa ditambahkan, tadi saya katakan rocuronium bisa menyebabkan bradikardi, hati-hati, bisa kita kasih kira-kira 1 cc. Sulfas atropin prior to masa relaksan. Mungkin itu yang saya jelaskan pada sore hari ini, Prof. Terima kasih atas waktunya, mohon masukannya, Prof. Baik, terima kasih Stephen sudah membawakan neuroanestesia ya di unggulan program studi bedah saraf Udayana. Adalah 1 neurotrauma, kedua neuroanestesi, itu perlu dicamkan. Kalau ada yang nanya apa unggulan Anda, saya mampu melakukan neurotrauma dan neuroanestesi. Bukan hanya saya tahu ya, tapi saya mampu. Jadi Anda dipersiapkan untuk menjadi dokter bedah saraf dan bedah yang berkaitan dengan trauma, termasuk memberi pembiusan sederhana. Misalkan mentracheostomi, masang chest tube, melakukan fungsi misalkan sistostomi, puncture, venaseksi, CVC dan seterusnya. Apa-apa yang basic pengetahuan kalian di stase bedah dasar, terutama bedah trauma di bawah asuhan tim trauma, itu adalah kompetensinya yang melekat sebagai bedah saraf, termasuk stase neuroanestesi dengan kemampuan pembiusan yang available di daerah nanti, di NTT, di Papua, di Ambon, di Indonesia Timur. Bisa dipahami ya? Jadi silakan kalau ada yang belum paham, tanyakan, diskusi, daripada diam malah tidak akan tahu sama sekali. Boleh Eka, boleh adiknya Stephen, misalkan Martin, Buana, silakan.
atau yang di bedah umum juga boleh tanya Stephen. Halo Prof, selamat sore Prof. Eka Riki Prof. Yang lain pasang videonya biar saya lihat anak tidur, ditinggal ke toilet, ada yang tinggal ke kantin dan sebagainya. Coba semua pasang wajahnya. Kak, silakan bertanya, Kak. Ya Prof, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Stephen atas penjelasan mengenai penggunaan obat-obatan yang mungkin menyangkut dengan kompetensi kita sebagai ahli bedah saraf. Dan yang mau saya tanyakan, sering kita mengatakan brain resus. Nah, tadi kan Stephen bilang ada namanya RAS score itu terkadang memang anestesi menulis RAS-2, RAS-3. Nah, sebenarnya untuk brain resus itu yang paling bagus itu RAS berapa sebenarnya? Apakah RAS-3 atau RAS-2? Kemudian apakah brain resus itu hanya indikatornya adalah RAS saja? Apakah penggunaan obat apa itu tidak menyangkut dengan brain resus? Maksud saya, kita bisa memberikan obat apapun asal RAS-nya -3 itu sudah termasuk brain resus ya namanya. Mungkin seperti itu, saya masih bingung juga. Ataukah penggunaan obat-obatan tertentu merupakan salah satu indikator kita melakukan brain resuscitation seperti itu mungkin, Stephen. Halo? Halo Kak, kerebat tadi Kak, coba ulang bentuknya. Halo Prof. Halo Prof. Pertanyaan itu ulang bentuk. Jadi yang ingin menanyakan mengenai resusitasi otak nih Prof. Kita itu sebenarnya indikator resusitasi otak itu apakah berdasarkan RAS score? Jadi kita indikatornya adalah misalnya RAS-3 itu sudah merupakan indikator bahwa resusitasi otak berjalan dengan baik, atau indikator itu adalah penggunaan obat-obatan tertentu seperti misalnya barbiturat atau mungkin obat-obatan yang lain. Jadi tidak melihat RAS score tapi melainkan penggunaan obatnya. Jadi apabila kita menggunakan midazolam walaupun RAS-nya sampai -3, apakah itu sudah bisa dibilang resusitasi otak, ataukah kita hanya menggunakan barbiturat tapi RAS-nya tidak sampai -3 itu sudah dibilang resusitasi otak gitu. Jadi apakah penggunaan obat atau sebenarnya RAS score yang digunakan itu menjadi indikator keberhasilan resusitasi otak? Mungkin seperti itu untuk ya. Coba Stephen, gimana responnya? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari yang saya pernah baca dan saya ketahui, untuk RAS score tidak serta-merta menjadi indikator kita. RAS score yang adalah brain resusitasi berhasil. So, kita bahasakan dengan RAS score -2, apabila tercapai RAS score -2, tandanya sudah dilakukan brain resusitasi. Kan seperti itu. Ini mohon izin Prof, saya sambil share RAS score ya, karena agak jarang mungkin kita pun mengetahui RAS score. Nah, jadi semakin negatif itu kasarnya pasien semakin dalam sedasinya. RAS score, apakah RAS score -2 yang dijadikan indikator? Pasien misal jauh pertama, bukan RAS score yang menjadikan salah satu indikator pasien dilakukan brain resus atau tidak. Satu alasan praktisnya seperti pasien cedera kepala berat, GCS 112. Nggak usah kita kasih apa-apa juga pasien RAS score-nya bisa -4, bahkan
lebih dalam lagi karena memang kondisinya. Jadi tidak serta-merta RAS score ini dijadikan patokan, tapi bisa jadi karena kita harus memiliki banyak senjata untuk mengevaluasi. Mungkin salah satunya RAS score. Nah, apa senjata lain? Tentu target kita resusitasi otak itu bukan hanya tentang pasien tertidur atau tidak, tapi pasien cerebral blood flow-nya terjaga dengan cukup, tidak berlebihan, tidak juga berkekurangan. Hati-hati karena mungkin sudah sering didiskusikan juga, pasien dengan cerebral blood flow yang kita katakan CPP, misalkan CPP yang rendah jelek keluarannya, ya jelek keluaran pasien dengan CPP yang rendah, tetapi yang terlalu tinggi pun juga tidak baik. Begitu juga dengan cerebral blood flow. Apabila cerebral blood flow-nya itu rendah, misalkan ada tumor yang besar, pasti daerah tersebut cerebral blood flow rendah, atau trauma, habis ada ICH besar atau stroke ICH besar, cerebral blood flow-nya pasti pertama rendah. Lalu kita dekompresi, kita lakukan evakuasi clot atau tumor atau maksudnya reseksi tumor, cerebral blood flow-nya bisa kembali normal, tapi bisa juga terlalu tinggi, bisa sampai nanti terjadi reperfusion injury dan lain sebagainya, sampai hyperemic. Jadi banyak indikator, salah satunya adalah RAS. Yang selain itu apa? Seperti kita tahu sebetulnya ICP monitor itu sering dipakai, tapi kita jarang menggunakan. Dan ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Prof juga sebelumnya, sebisa mungkin dipakai ICP monitor. Jadi indikator kedua kita bisa dengan ICP monitor itu, dengan satu ICP. Pasien bisa saja RAS score-nya itu rendah tapi ICP-nya tinggi, hati-hati. Misalkan pasien dengan cedera kepala, ya itu seperti tadi, cedera kepala tapi RAS score-nya rendah, tapi ICP-nya bisa tinggi. Jadi indikator selain RAS bisa ICP-nya juga. Selain itu apalagi yang bisa kita lihat indikator? Apabila kita tidak memiliki PBRO2 untuk lihat brain tissue oksigen percentage-nya, juga kita jadikan indikator, tapi belum bisa kita pakai di sini, belum ada. Atau melihat blood flow pakai alat xenon, itu bisa kita lihat cerebral blood flow-nya bagus atau tidak ke sana. Jadi mungkin kita belum fasih dan saya pun belum terlalu dalam untuk membaca mengenai indikator-indikator ini, tapi bukan dengan RASS score kita mengatakan brain rescue sudah kita lakukan, tapi salah satunya dengan obat-obatan. Nah, tinggal brain rescue yang kita lakukan sudah tercapai atau tidak. Mungkin dikasih midazolam, kalau kita punya barbiturat koma, dikasih barbiturat koma, itu kan sudah masuk brain rescue. Tujuan kita adalah menurunkan CBF, menurunkan ICP, lalu menghambat proses-proses ekstotoksikasi dari glutamat dengan pemberian pentotal. Nah, tercapai atau tidaknya itu ada di tahap ketiga. Jadi untuk hanya mengatakan brain rescue atau tidak, mungkin lebih ke tindakan-tindakan kita. Tercapai atau tidaknya itu nanti indikatornya itu ada di poin nomor 3, tercapai atau tidaknya. Banyak indikator yang bisa kita pakai, salah satunya mungkin bisa dibantu dengan RASS score. Mungkin begitu, semoga menjawab. Halo Eka. Iya Prof. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi Stephen sudah berusaha jawab. Jadi intinya resusitasi otak itu adalah mengembalikan kondisi optimal baik itu otak maupun ekstrakranial untuk penyembuhan otak. Itu inti dari resusitasi otak. Jadi yang kita lakukan secara manipulasi mekanik maupun medikamentosa, termasuk operasi, merupakan upaya-upaya untuk mengoptimalkan kondisi homeostasis pada otak dan ekstrakranial. Nah, memang yang tampak adalah skor agitasi sedasi yang AFU dilihat adalah pasiennya tenang atau gelisah, kan gitu. Logikanya kalau gelisah kan TIK naik, kalau tenang belum tentu juga TIK tidak tinggi gitu. Ini yang perlu dilihat secara holistik, kan.
Jadi misalkan Eka ngerawat pasien di ICU, kita nanti akan punya NCCU, kami sudah koordinasi dengan instalasi intensif unit. Nah, salah bangunan baru nanti di tempat parkir itu loh yang rumah-rumah dinas yang dihancurin jadi tempat parkir, sana kan jadi bangunan 4,5 lantai. Di sana kita akan booking neurosurgical critical care unit. Di sana ilmu neuro anestesia ini bisa diaplikasikan. Jadi yang dikejar dalam resusitasi otak, bagaimana mengembalikan tekanan intrakranial seperti yang kita harapkan. Bisa kita lihat dari ICP-nya kalau terpasang monitor, bisa kita lihat dari MABP-nya, melihat si sistolik dan diastoliknya. Kemudian bagaimana kejang bisa dicegah untuk menjaga homeostasis otak. Itu beberapa yang dilakukan, termasuk secara mekanik head up, mencegah sumbatan jalan napas agar tidak terjadi hiperkapni. Homeostasis otak juga disertai dengan homeostasis sistemik juga. Bagaimana Eka menulis nanti di status atau les, pertahankan tensi sistolik 130 sampai 140, pertahankan MABP 90 sampai 100 misalkan. Hindari hiperkoagulasi dengan pertahankan hematokrit 25 sampai 35%, jangan sampai terlalu kental, jangan sampai terlalu encer. Bagaimana suhu bisa dipertahankan pada suhu core, jangan terlalu dingin di bawah 36, jangan terlalu demam di atas 38,5. Jadi pertahankan surface cooling. Itu termasuk dalam brain resusitasi. Termasuk juga jangan sampai kadar darah hiperglikemi atau hipoglikemi, pertahankan gula darah 90 sampai 120 gram persen, itu misalkan. Hal-hal itu kelengkapan yang total kalau kita ingin menuliskan suatu istilah yang sederhana, resusitasi otak. Jadi kalau Eka nulis resusitasi otak, terjemahan dari anestesia seperti ini ada dua, homeostasis otak dan homeostasis sistemik. Homeostasis otak, dia akan upayakan tekanan intrakranial tidak naik, dia akan upayakan blood flow ke otak tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, dia akan upayakan drainase vena sistem di otak lancar, dia akan upayakan tidak ada kejang, dia akan upayakan tidak ada sumbatan nafas. Itu untuk mencegah homeostasis otak. Otak tidak berdiri sendiri. Anestesi akan menerjemahkan homeostasis otak disupport oleh homeostasis sistemik seperti yang sebutkan tadi. Dia akan mempertahankan MABP yang diinginkan, dia akan mempertahankan tekanan CVC yang kita inginkan, misalnya 8 sampai 12 cm air, rendah tidak tinggi. Dia akan mempertahankan kadar gula yang seharusnya, dia akan mempertahankan suhu yang kita inginkan, dan dia akan mempertahankan kekentalan darah yang cocok, jangan sampai terlalu kental maupun terlalu encer. Jadi kalau Eka menulis resusitasi otak, mending tulis resusitasi otak karena terjemahannya sangat panjang kan. Tapi sebagai neurosurgeon Anda harus tahu apa yang Anda minta gitu loh. Tidurkan di ICU post-op untuk brain resusitasi, tapi besoknya bangunkan. Nah itu yang kadang-kadang tidak nyambung dengan perintah di awal. Ngerti ya kayak? Iya Prof. Jadi kalau kita brain resusitasi bagaimana membuat otak itu sangat nyaman, optimal untuk menyembuh. Ini semua faktor-faktor yang akan membangunkan dalam waktu singkat tidak difasilitasi.
Nah itu kenapa kadang-kadang guru-guru kita, prof yang lain kayak nilai GCS-nya dan sebagainya. Nah itulah kenapa dexmedetomidine atau preseda itu kita gunakan dalam kasus-kasus tertentu yang bukan evaluasi GCS yang berulang, namun pasien tidak terbangun secara prematur. Kenapa dexmedetomidine bisa seperti itu, Prof? Itu pertanyaan. Itu mempunyai efek sedasi dan tapi tidak bekerja di titik tangkapnya tidak di korteks tapi di fokus, sehingga asetnya kalau dibangun, kalau tidak dibangunkan tidur dia lagi. Jadi tidak seperti misalkan diberikan obat bius yang lain seperti propofol misalkan, itu jelas ansiolitik dan sedasi di tingkat korteks sentral. Begitu itu kan nggak bisa dibangunkan sampai habis. Makanya dex kita pilihkan hasilnya mau cek sama untuk bedah sarafnya yang kalau GCS-nya ya terpaksa tangkap ansiolitik dan sedasinya tidak di korteksnya. Nah bagus tadi Stefan memberikan contoh dosis penanganan pada pasien dari 74 berada bayangan ya. Ada bayangan pasien datang misalnya di UGD, Anda melakukan crash intubation atau awake intubation tanpa anestesi, belutang dan sebagainya. Ya jangan usahakan dengan premed, jangan tanpa premed. Jadi kalau dengan premedikasi misalnya pada 70 valium betidine dengan sulfasatropi misalkan, Anda bisa pilihkan betidine 70 mili, valium 7 mili, kemudian sulfasatropin 0,5 mili, itu diberikan sebelum Anda melakukan intubasi. Apa gunanya, Prof? Ya dengan pemberian premedikasi itu Anda akan membantu pasiennya tidak cemas atau agak tenang sedikit, mukul-mukul atau meludah gitu loh. Jadi mengurangi TIK juga. 1, 2, sekresi lendir di jalan napas yang Anda akan colok dengan ETT itu bisa dikurangi. Agak kering dia karena sulfasatropin kan sifatnya parasimpatik ya, jadi parasimpatisnya ditekan. Kemudian dikasih analgetik ya pasien agak tenang ya jadinya karena painnya sudah. Betidine juga bekerja di sentral sebagai analgetik, selain painkiller juga memberikan efek hipnotik sedatif. Jadi intubasi lebih mudah dan Anda tercegah dari laring spasm misalkan. Baru belajar misalkan siapa jadi misalnya intubasi 1 gagal, 2 gagal, laring spasm pasiennya kan biru maksudnya. Tapi kalau Anda ketik premed itu kan sudah dicegah dengan sulfasatropinnya. Itu banyak premedikasi dan teknik anestesi sederhana itu memang wajib kalian tahu. Trias anestesia itu bukan spesialis anestesi yang megang, dokter umum juga boleh mengelola. Kan tahu kan trias anestesia, 1 analgetik, 2 memberikan masker relaks, 3 hipnotik sedatif. Itu diajarkan waktu kita koas ujian di anestesi. Jadi kompetensinya melekat, cuman tidak dalam keadaan sebagai dokter anestesi. Untuk maintenance boleh. Contohnya kenapa? Itu ada penata anestesi. Tahu penata anestesi? Pernah lihat penata anestesi yang di sebelahnya residen anestesi? Pernah lihat ya kalian? Enggak, Prof. Yang perawat-perawat. Itu tuh yang pengelola. Biasanya bisa buat maintenance ya, untuk menjaga baru ngelapor. Ya,
Itulah, jadi kompetensi itu adalah dokter umum dan penata pun boleh gitu loh. Nah, cuman memang penanggung jawab SKM. Jadi bukan berarti kalian tidak perlu tahu, tidak mau tahu, tidak ingin tahu, apalagi tidak tahu, tidak boleh, harus tahu. Barang ada momen-momen tertentu kalian ingin mengelola tes anestesi ya boleh. Tapi tugas dokter umum sampai intubasi, premedikasi dan intubasi juga boleh. Yang tidak boleh adalah membius dari awal dan mereanimasi, itu tidak boleh ya. Jadi maintenance boleh, premed boleh, intubasi boleh, karena itu melekat di kompetensi dokter umum. Menganestesi dan reanimasi tidak boleh, harus anestesi. Bisa dipahami ya? Ada lagi pertanyaan? Jadi kalian akan stase di anestesi itu kira-kira dua putaran itu di semester 3 dapat, di semester 4 dapat. Nah, itu harus tercapai kompetensinya. Kompetensinya seperti apa, Prof? Ya, mampu melakukan neuroanestesia. Jangan melakukan anestesia, neuroanestesia. Jadi apa-apa yang diperlukan dalam resusitasi adalah bagian dari kompetensi tambahan yang menjadi unggulan program studi bedah saraf FK Udayana. Bisa dipahami sampai di sana? Paham, Prof. Oke, jadi adiknya Stefan, Martin, Glenn, siapa lagi, Biondi, Duana, Dede, Adiguna, Yosef, dan nanti yang lainnya termasuk bedah umum juga mesti tahu karena mereka juga stase di ICU. Tapi apa mereka mengejar kompetensi, saya kurang tahu. Yang pasti murid-murid kami di bedah saraf harus mengejar kompetensi. Jangan kalian hanya tahu tapi sampai ke mampu, ya. Mampu melakukan neuroanestesi yang seperti itu, premedikasi harus bisa, menata jalan napas, mengelola harus bisa. Bagaimana men-setting ventilator di ruangan kalian sendiri nantinya, NCC harus bisa. Bagaimana memainten neuroanestesi pada pasien-pasien yang dilakukan brain resusitasi oleh konsulen kalian pasca operasi harus bisa. Jadi itu modalnya, berapa dosisnya dan seterusnya. Nah, kalau yang berkaitan dengan gas inhalan anestesia itu memang wilayahnya anestesi. Kalian tidak akan memberikan N2O, isofluran, sevofluran, desfluran, itu enggak. Halotan itu enggak. Yang kalian berikan hanya trias anestesia maintenance, baik itu muscle relaksan, analgetik maupun hipnotik sedatif ya. Ya, semakin sering dipaparkan, semakin sering Anda lihat di anestesi, di intensive care pada saat visit pasien, tanya-tanya, buat buku catatan kecil, kemudian nama-nama obat, kemasan, dan sebagainya, lama-lama akan bisa ya. Karena kalau di Jepang itu yang membus untuk anestesi dan neuroanestesi bila mana tidak di rumah sakit pendidikan, yang bias adalah surgeon sendiri. Pernah terkejut saat dulu di Aichi Medical University, kan universitas pendidikan di Aichi Prefecture. Rumah sakit pendidikan memang anestesinya terbagi, mereka intensivis dan anestesi di OK. Kalau yang intensivis tidak pernah ke OK lagi. Nah, anestesi di OK tidak menangani pasien di ICU maupun ICU, NICU, NCCU, HCU. Semua ada anestesi bagian intensive care. Nah, di luar rumah sakit pendidikan kita diajak operasi, misalkan kemarin dulu itu adalah borehole drainase atau SDH akut, kadang-kadang ada
baru saya tahu bahwa yang Muse itu teman-teman di bedah saraf juga gitu. Loh, kok yang Muse siapa waktu itu namanya Inukai namanya. Inukai Sensei, Dodeska, ngapain Anda itu? Tawa dia yang ngelola anestesinya. Padahal dia chip bedah saraf di Aichi. Bareng-bareng saya dulu di sana. Yang operasi Dr. Watabe namanya, senyum-senyum dia. Memang nggak ada orang, meskipun anestesi di Jepang banyak, bedah sarafnya banyak, tetap di rumah sakit yang modelnya seperti ruko itu kalau kalian perhatikan, ada rumah sakit kecil, ya kayak ruko tapi memang lantainya sampai lantai 8. Nah, di lantai tertinggi perawatan ICU-nya, OK-nya di lantai di bawah itu biasanya. Ya orangnya itu aja, yang bius dia, yang ngerjakan operasi dia, yang ngelola di ICU dia. Jadi kompetensinya memang anestesi, yaitu neuroanestesi melekat pada neurosurgeonnya, termasuk melakukan angiografi, termasuk mengelola di ICU, memasang CVC dan seterusnya. Jadi kompetensi itu jangan sampai hilang, jangan sampai menjadi ahli bedah saraf saja tanpa mengetahui support sistemnya ya. Ada lagi pertanyaan? Izin Prof, Buana Prof. Oke, silakan Buana. Wajahnya tak kelihatan. Oke. Bentar, saya ganti background. Oke. Nah, izin bertanya sedikit. Ini biasanya kalau misalnya pada pasien-pasien dengan bedah saraf, misalnya perawatan post-op itu kan oleh intensivis akan dilakukan beresusitasi selama 2 hari ya. Itu kalau yang saya lihat tuh seperti satu paket, mau operasinya apa, mau diagnosanya apa, pasti beresusitasi selama 2 hari, mau EDH yang kita harapkan mau dibangunkan, atau misalnya butuh drainase mungkin, dan semua pasien CKB, pasien post ICH dan lain-lain pasti beresusitasi selama 2 hari. Itu sebenarnya mungkin sempat dibaca oleh Dr. Stephen, rasionalnya apa, atau sebenarnya nggak harus 2 hari, atau mungkin bisa lebih, atau mungkin bisa kurang, atau berbeda-beda pada setiap kasus. Misalnya kalau misalnya dengan stroke mungkin bisa berbeda dengan kasus-kasus pada kasus trauma, atau bagaimana ya, berapa lama kita lakukan beresusitasi yang optimal pada setiap pasien. Rasional bagaimana? Mungkin itu ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ya, Stefan silakan. Bu Ana, terkait pasien apa yang diresusitasi. Nah, ini kita bicara Bu Ana hilang. Kita bicarakan pasien post-op ya. Jadi pasien post-op yang perlu diresusitasi adalah apabila setelah, ini dari yang saya pernah tahu, apabila setelah tindakan operasi kita masih ada permasalahan intrakranial lainnya. Mungkin itu salah satu alasan kenapa pasien EDH dan GCS yang masih cukup bagus tidak perlulah dilakukan brain resusitasi, karena pasca operasi sudah tidak ada permasalahan intrakranial lainnya. Lain dengan yang sudah mungkin seperti subdural atau ICH atau misalkan kontusi dan lain sebagainya lah. Mungkin kita perlu brain resusitasi pasca operasi, karena setelah kita lakukan tindakan operasi masih ada rentetan lainnya yang dapat mengganggu otak itu untuk memulihkan diri sendiri, intinya yang masih mengganggu homeostasis otak. Makanya kita perlu lakukan brain resusitasi. Untuk berapa lamanya saya sendiri belum pernah membaca pasti eksak 2 kali 24 jam harus. Nah, tapi kita bicarakan masalah praktis, saya pernah menanyakan ke teman anestesi, ternyata juga jawabannya tidak ada yang pasti. Dari konsulen KIC teman-teman anestesi sering berpatokan 48 jam. Karena memang sudah sampai pernah keluar pernyataan kalau tidak ada itu ilmu
hanya 1 kali 24 jam. Tapi dari senior anestesi yang KNA bisa mengeluarkan brain resusitasi 1 kali 24 jam atau tidak 2 kali 24 jam. Nah, masih ambigu justru, saya pun belum terlalu paham. Perlu brain resusitasi 2 hari, perlu brain resusitasi hanya 1 hari, atau patokannya harus 2 hari, apapun minumannya, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Nah, tapi sepertinya saya lebih cocok ke yang tergantung dari kondisi pasien. Misalkan pasiennya dengan CHF saja, SDH tidak terlalu luas, kontusio minimal, mungkin cukup 1 hari. Apabila SDH luas dengan kontusio yang besar, edem sampai sisternanya semua tertutup gitu, atau otaknya sudah banyak terjadi mekanisme secondary injury, mungkin kita perlu brain resusitasi dalam waktu yang lebih panjang. Jadi mungkin lebih ke expert opinion kalau untuk masalah beberapa harinya. Terima kasih. Bagaimana Bu Ano? Oke, baik. Itu juga sebenarnya saya juga masih mencari idealnya berapa lama atau apa setiap ini berbeda-beda. Mungkin nah, lumayan lah. Dari Dr. Simon kan sudah dapat nanya juga ke KNA dan KIC nih. Ternyata di badan mereka juga masih bertanya-tanya juga berapa lama. Ya, sebenarnya perlu apa tidaknya resusitasi otak kan tergantung dari TIK yang kita hadapi. Kalau dengan Bu Ana habis mekuris itu ya, habis cukur kumis itu ya. Tahu Perawat itu perawat. Jadi kalau tekanan intrakranial yang kita hadapi belum terselesaikan dengan tindakan definitif, ditambahkan dengan resusitasi otak, atau memang tidak dilakukan tindakan definitif berupa operasi, langsung dilakukan resusitasi otak. Pada resusitasi otak yang pure atau solo dekompresi internal, nah itu umumnya 3-5 hari malahan, hingga mengikuti peak dari brain swelling dan brain udemnya tanpa operasi ini. Nah, pada yang pasca operasi, kalau masih diperkirakan ada TIK yang belum tuntas, dengan klinis maupun pemeriksaan yang terpasang, misalnya ICP, nah itu umumnya hingga 3 hari. Karena 3 hari adalah puncak dari bengkak, diharapkan dengan udah operasi, sisa-sisa pembengkakan itu kan hilang dalam 3 hari. Nah, 2 hari atau 1 hari itu mungkin penilaiannya sudah acceptable, tanda-tanda klinis homeostasis otak sudah tercapai. Jadi tidak harus mengikuti 3 hari. 3 hari adalah common sense bahwa puncak dari pembengkakan pasca operasi itu hari ketiga. Tapi kalau otaknya sudah kempes, seperti yakin operator dan selama pembiusan anestesi tahu cuman sedikit swollen saja, ya less dari 3 hari, 1 atau 2 hari. Nah, kalau residen yang mengerjakan, mereka kan tidak bisa mengakses 100% judgment itu. Makanya seperti kalian bilang ada teh botol susrunya, jadi 2 hari lebih kurang dikitnya kan dimaklumi gitu. Seharusnya mesti ada penilaian yang tepat. Misalkan melihat homeostasis otaknya dilihat dari perubahan MABP, tensi sistolik, diastolik, melihatnya dari pola nafas, melihat dari tidak adanya kejang, tenangnya pasien mau buka mata tanpa gelisah, AGD baik, dilihat homeostasis sistemik semua terkendali, baik dari nadi tidak takikardi, suhu tidak demam, kadar gula normal, kekentalan darah
antara 25-35% hematokritnya, dan parameter lain yang dianggap menunjang oleh tim neuroanestesi, ya pasiennya akan dihentikan restorasi otaknya. Tapi sudah barang tentu akan berdiskusi dengan yang punya pasien operator. Boleh tiang bangunkan, kan itu istilahnya. Bangunkan adalah menghentikan resusitasi otak. Kalau operator yakin, bangunkan setelah 2 hari gitu guys. Jadi hari ketiga dibangunkan. Dibangunkan setelah resusitasi otak berakhir 48 jam, dibangunkan, tidak langsung bangun detik ke 48 jam tambah 1 detik, kan enggak. Di hari ketiga itu melepas ventilatornya bisa sehari atau lebih malah. Nah itu total 3 hari juga gitu loh. Itu yang menjadi kenapa 2 hari ditidurkan, hari ketiga mulai dibangunkan, karena melepas ventilator kalau memang mampu pasiennya itu pengukuran AGD dan dianggap volume control atau pressure control pindah ke SIMV 12, 10, 8 dan fraksi dari 100% turun ke 80, 60, 40 hingga ke CPAP itu kira-kira 24 jam. Jadi total 3 hari juga. Memang pemberian obat yang memberi masa relaksan, analgetik yang kuat, kemudian sedatik hipnotiknya full dalam 2 hari pasca operasi. Nah kalau pasien yang tidak indikasi operasi tapi TIK berat, ya mereka akan support terus brain resusitasi hingga klinis-klinis yang diharapkan, artinya TIK yang sudah menurun baru mereka lepas perlahan. Bisa dipahami ya? Jadi tidak ada seperti kartograf itu yang diagram alur dan alir pada bedah otak, itu nggak ada. Semua sangat tergantung dengan kondisi yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga sampai detik ini tidak ada chart atau diagram partograf epidural, itu nggak ada. Ini selalu ada perdebatan karena kepala itu bulat, tidak bisa dibuat partograf seperti appendix misalnya, tidak bisa dibuat seperti partograf partus skala 2, itu tidak bisa, baik itu EDH, SDH, ICH, IVH, apalagi tumor otak. Jadi kita berusaha dalam keadaan yang sangat subjektif dengan mengobjektifkan semua parameter subjektif atau judgment. Jadi sering-sering kalian melihat, lama-lama kalian akan mempunyai pattern atau pola dalam pengambilan keputusan. Jadi kan sering di morning report, konsulen A sebutkan begini kan, B begitu kan, C. Nah, itu semua ada dasar-dasarnya dan memang tidak ada A yang absolutely benar dan B absolutely salah, itu tidak ada ya. Semua sangat tergantung dalam penilaian saat itu, recent atau real time examination. Perdarahan yang jumlahnya sama dengan GCS yang berbeda, keputusannya bisa berbeda. Termasuk brain resusitasi, operatornya sama, SDH-nya sama, yang satu langsung dibangunkan keesokannya makan, yang satu masih ditidurkan untuk resusitasi otak. Nah itu. Jadi memang tidak bisa kalian menuntut bahwa fix ini sekian hari atau sekian jam ya. Semua sangat tergantung dengan apa yang reologi yang terganggu sehingga homeostatik yang mengalami disregulasi itu belum kembali seperti yang kita prediksi. Ada lagi pertanyaan? Bagus ya, bagus diskusinya. Mudah-mudahan yang diam ini mengerti ya. Saya tidak bisa menebak apakah kalian itu paham atau tidak. Tapi yang saya tahu, yang sudah bertanya, yang menjawab itu pasti paham sudah. Nah, yang diam ini apakah sangat paham
atau sama sekali tidak tahu, itu ada dua kemungkinan aja. Silahkan kalian merefleksikan diri, berkaca sekali-sekali saya sampai mana. Ada masih kesempatan belajar, masih banyak, masih panjang. Cuman saya inginkan kalau memang tidak tahu tanya ke penyaji. Jadi di sanalah kesempatan kalian berargumen, memberikan statement, menyanggah, membuat suatu sintesis maupun asimilasi dari pengetahuan yang ada di otak dibawa ke dalam tata bahasa dan tata kata. Kalau diam kan susah. Sampai how deep is your knowledge saya nggak tahu. Ya, yang saya tahu saya sudah memberi kesempatan kalian belajar. Mungkin sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu. Saya juga nggak tahu apakah kalian masih mendengarkan atau hanya menghidupkan koneksi saja, orangnya sudah kemana, saya juga nggak tahu. Saya akhiri pertemuan hari ini, mudah-mudahan kita selamat dari pandemi, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Terima kasih Stephen sudah presentasi tentang, ini tugas terakhir ya Stephen ya, di anestesi ya. Nah, Stephen sudah masuk ke stasiun yang lain, nanti silakan presentasi sesuai tempat stasiunnya. Sampai di sini saya akhiri dengan salam sejahtera dan Rama Santi ya. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof.